Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Manibowo dengan NIM akhir 38. Di video kali ini dengan maksud saya yaitu untuk memenuhi tugas dari media pembelajaran dengan materi yaitu sistem Power Window. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada beberapa komponen yang akan saya jelaskan. Jadi sebelum memulai membahas tentang komponen-komponennya, teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa itu sih Power Window. Power Window yaitu adalah sebuah rangkaian mekatronik gabungan antara teknologi mekanik dengan elektronik. Jadi kedua teknologi ini yang digabungkan akan menciptakan sebuah energi yang bisa menggerakkan kaca jendela mobil atau menciptakan sebuah mekanika, sebuah alat yang bisa menggerakkan kaca mobil dengan menekan sebuah tombol atau sebuah switch pada switch penumpang atau pengemudi. Saya akan menjelaskan fungsi Power Window lebih detail ya. Jadi pada sistem Power Window ini memiliki fungsinya secara umum adalah untuk membantu pengemudi untuk mengendalikan jendela pada mobil secara lebih efisien. Nah, beberapa fungsi lain dari Power Window yang perlu teman-teman ketahui adalah satu adalah manual up and down. Pada Power Window ini memiliki fungsi untuk mengontrol kaca jendela mobil dengan cara menarik atau menekan tombol sesuai dengan keinginan pengemudi. Yang kedua yaitu adalah auto up and down. Selain secara manual, Anda dapat menekan tombol yang terdapat pada Power Window untuk mengaktifkan fitur auto atau otomatis pada saat mengoperasikan kaca jendela mobil. Maksudnya yaitu adalah pada kursi pengemudi dapat mengatur atau mengendalikan kaca jendela mobil pada kursi penumpang. Nah, yang ketiga adalah lock and unlock window. Nah, pada window ini terdapat pada sistem terdapat pada kursi pengemudi juga. Manfaatnya ini adalah untuk mengunci seluruh kaca jendela mobil atau sebaliknya. Hal ini dapat meningkatkan keamanan dalam berkendara karena Anda atau pengemudi itu dapat mengunci kaca jendela mobil dengan cara menekan tombol itu. Nah, di selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen penting atau komponen utama pada sistem Power Window ini. Baik, saya akan menjelaskan dan menjabarkan komponen-komponen yang ada pada sistem Power Window. Yang pertama yaitu adalah saklar Power Window. Saklar Power Window adalah tombol yang digunakan untuk mengatur naik atau turunnya kaca jendela mobil secara otomatis. Jadi, saat pengemudi atau penumpang menekan tombol, sistem ini akan mengirim arus listrik ke motor bergerak dan saklar ini biasanya terletak di setiap pintu. Dan pada pintu pengemudi, ada panel utama yang bisa mengontrol semua jendela. Lalu, yang kedua adalah motor Power Window. Motor Power Window berfungsi sebagai penggerak utama kaca jendela. Komponen ini mengubah energi listrik dari aki menjadi energi mekanik berbentuk putaran. Saat saklar ditekan, motor akan berputar ke arah tertentu sesuai dengan perintah naik atau turunnya. Kemudian, motor akan memutar regulator agar kaca bisa bergerak sesuai dengan keinginan pengemudi atau penumpang sesuai perintah. Yang ketiga yaitu adalah regulator kaca atau window regulator. Regulator kaca adalah bagian yang mengatur gerakan naik dan turun dari kaca jendela. Komponen ini bekerja sama dengan motor untuk mengubah putaran menjadi gerakan vertikal. Regulator biasanya menggunakan sistem kabel atau gear. Ada juga yang berbentuk lengan mekanik yang bergerak naik turun mengikuti perintah dari motor. Lalu untuk yang keempat adalah modul kontrol atau relay utama. Modul adalah pusat pengatur kerja Power Window secara elektronik.
Modul ini mengatur berbagai fungsi seperti auto up dan down, timer, dan sensor keamanan. Di beberapa mobil modern, modul ini terintegrasi dengan sistem kontrol kendaraan lainnya, seperti body control modul, sehingga Power Window ini bekerja lebih cerdas dan aman. Lalu yang kelima yaitu adalah sekring atau fuse ya. Sekring berfungsi untuk melindungi sistem listrik Power Window dari kerusakan akibat arus pendek atau arus berlebih. Jika terjadi gangguan listrik, sekring akan terputus secara otomatis. Untuk mencegah kerusakan pada motor, kabel, atau komponen lainnya. Sekring ini sangat penting. Ini adalah komponen pengaman paling besar dalam sistem listrik mobil. Lalu yang keenam adalah relay. Relay berperan sebagai saklar elektronik. Saklar elektronik otomatis yang mengalirkan arus besar ke motor berdasarkan sinyal dari saklar. Dengan menggunakan relay, saklar tidak perlu menanggung beban arus yang besar, sehingga umur saklar menjadi lebih panjang dan sistem menjadi lebih aman dari risiko panas atau konsleting. Yang ketujuh yaitu kabel. Kabel adalah jalur penghantar listrik yang menghubungkan semua komponen dalam sistem Power Window, mulai dari saklar, motor, modul kontrol, hingga aki. Kabel ini terus terpasang dengan rapi dan tahan terhadap panas, air, dan getaran, agar sistem bisa bekerja dengan lancar dan aman. Yang kedelapan yaitu adalah kaca jendela. Kaca jendela adalah komponen utama yang digerakkan oleh sistem Power Window. Kaca ini biasanya terbuat dari bahan tempered glass yang aman dan kuat saat Power Window diaktifkan. Kaca akan naik dan turun melalui rel dengan bantuan motor dan regulator. Yang kesembilan yaitu adalah rel kaca, atau guide rail. Rel kaca berfungsi sebagai jalur baca kaca jendela agar bergerak secara lurus dan stabil. Rel ini biasanya dilapisi dengan karet agar pergerakan kaca menjadi halus, tidak bergoyang, serta membantu meredam suara dan mencegah masuknya air dari luar masuk. Yang ke-10 yaitu adalah gearbox atau pengurangan kecepatan. Gearbox atau unit pengurangan kecepatan digunakan untuk menurunkan kecepatan putar motor. Untuk menurunkan kecepatan putaran motor atau meningkatkan torsi atau tenaga. Hal ini penting agar motor kecil tetap bisa mengangkat kaca jendela yang berat dengan lancar tanpa memerlukan tenaga besar yang secara langsung. Yang ke-11 yaitu adalah bracket atau dudukan. Bracket dan dudukan adalah komponen yang berfungsi menahan dan menyatukan motor, regulator, dan kaca di dalam pintu mobil. Dengan adanya bracket, semua komponen terpasang dengan kokoh dan tidak mudah tergeser meskipun terkena getaran atau guncangan selama kendaraan berjalan. Yang ke-12 adalah sistem anti-penjepit manual. Sistem ini adalah pengaman mekanisme yang menghentikan pergerakan kaca saat kaca sudah mencapai batas atas atau bawah, atau saat ada benda yang terjepit. Meskipun tidak secanggih sensor elektronik, sistem ini cukup efektif untuk mencegah kerusakan pada motor dan kaca akibat beban yang berlebih. Yang ke-13 yaitu adalah sensor magnet, atau yang biasanya disebut adalah Hall effect sensor. Sensor ini digunakan untuk membaca posisi dan kecepatan pergerakan kaca. Dengan sensor ini, sistem Power Window akan bisa mendeteksi kapan kaca harus berhenti serta memungkinkan fitur seperti auto up down dan perlindungan dari penjepit. 14 yaitu adalah aki mobil atau baterai. Aki adalah sumber daya listrik utama untuk semua sistem di mobil termasuk Power Window. Tanpa aki, motor tidak akan mendapatkan listrik sehingga kaca tidak akan bergerak. Aki harus dalam kondisi baik agar Power Window bisa bekerja dengan maksimal. Yang ke-15 adalah sistem kunci kontak atau ignition interlock. Sistem ini memastikan bahwa Power Window hanya bisa digunakan saat kunci mobil berada di posisi on atau
ACC. Tujuannya adalah untuk mencegah penggunaan power window secara sembarangan saat mobil dalam keadaan mati dan juga untuk menghemat daya dari aki. Itu adalah komponen-komponen yang saya ketahui. Jika ada yang kurang atau salah, mohon dikoreksi. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.